Oke, so let's begin. Kita akan ngomong. Izin saya ingin survei dulu kecil-kecilan ke teman-teman semuanya, lakukan polling. Tolong nanti Mas Slamet akan tampilkan pertanyaannya dan teman-teman tinggal pilih aja jawabannya, ya, tidak atau tidak tahu. Silakan Mas Slamet, tolong. Oke, monggo. Diklik aja salah satunya, kemudian submit. Ada lihat headset? Oke, sudah 80% menjawab. Oke, coba kita lihat sekarang ini ada berapa? Partisipannya 69, berarti udah 50-an yang jawab ya? Udah 57, Mas. 57, ya sudah nggak apa. Yuk, kita buka aja hasilnya seperti apa. Oke, ini dia. Ya, makasih udah menjawab ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan Anda saat ini mengharuskan Anda berkolaborasi dengan kolega? Wow, 98% mengatakan iya, dan ada 2% mengatakan tidak. Memang ada beberapa pekerjaan yang mungkin nggak mengharuskan kita kolaborasi dengan orang lain. Misalnya kalau kita kerja di gudang, gitu, bikin inventory misalnya. Kita semua barang, mencatat, terus memasukkan barang, catat, sangat administratif dan sangat spesifik kerjaannya. Mungkin memang akhirnya kita jadi nggak collaborate. Nggak perlu ada kewajiban harus collaborate. Karena ini pertanyaannya kan mengharuskan. Tapi yang menarik di sini, 98 dari teman-teman semuanya itu ternyata harus berkolaborasi. Arti kata harus itu berarti kalau itu nggak dilakukan, nggak akan menghasilkan output yang diinginkan. Oke, 58 perlu kolaborasi. Sekarang kita akan berikan polling yang kedua. Silakan, Mas Slamet. Sekaligus minta tolong boleh di mute all, Mas Slamet? Oke, sebentar, Mas. Ya, silakan. Polling yang kedua. Oke, apakah saat ini Anda telah melakukan kolaborasi dengan kolega Anda secara baik? Nah, tadi Anda mengatakan bahwa 98% itu harus kolaborasi. Nah, pertanyaannya seberapa baik sih sebenarnya teman-teman melakukan kolaborasi? Ini sangat subjektif. Nah, teman-teman tetapkan aja apakah ya, saya merasa saya udah kolaborasi dengan baik, atau enggak, belum melakukannya dengan baik. Atau nggak tahu ya, saya apakah baik apa enggak, silakan, sejujur-jujurnya aja. Monggo, silakan. Sudah 88%. Ya, oh cepat sekali ya. Langsung aja ditampilin, Mas. Oke, Mas. Ya. Ada 57% yang mengatakan iya, artinya sudah merasa melakukan kolaborasi dengan baik. Ada juga yang 21% merasa belum, dan 22% merasa nggak tahu. Berarti ada separuh nih di antara kita yang udah ngerasa, gue udah bagus sih kolaborasinya. Gitu. Dan sebagian lagi mengatakan, aduh kayaknya belum, atau mungkin juga nggak tahu. Nah, ini suatu hal yang menarik. Pertama adalah, saya senang karena sebagian dari teman-teman udah merasa yakin bisa berkolaborasi dengan baik. Namun juga tentu saja menyadari bahwa sebagian dari kita ternyata belum merasa bisa kolaborasi dengan baik. Khususnya kaitannya ketika kita harus remote. Nah, ini challenge-nya. Mungkin kita udah biasa kolaborasi di tempat kerja, ketika memang kita lihat orangnya, atau setiap hari ketemu, atau ada dalam proyek di mana kita ada di satu lokasi yang sama. Kolaborasi udah jadi sesuatu yang biasa zaman sekarang. Tapi pertanyaannya ketika kita semuanya harus work from home, kita semuanya terpisah jarak, dan juga sebagian dari kita mungkin terpisah waktu, ada perbedaan WIT, WITA, apa tuh,
WIB, WITA, satu lagi apa tuh? Ya. Atau bahkan mungkin ada partner kita yang ada di luar negeri, ya itu mungkin akan jadi challenge sendiri. Dan yuk pada hari ini, sore hari ini khususnya kita akan bersama-sama menjawab satu challenge yang itu terkait dengan dua kata, yaitu remote collaborations. Ya. Nah, ini yang jadi judul kita. Mungkin kita untuk kolaborasi yang di bawah itu, collaborations, the action of working with someone to produce or create something, mungkin udah biasa. But the question is, kalau itu dilakukan secara remote, seberapa baik kita sudah melakukannya? Dan ternyata banyak dari kawan-kawan saya, termasuk saya sendiri di awal-awal ngerasain dulu ketika kolaborasi itu udah biasa dulu. Saya udah 20 tahun yang lalu, garap perusahaan, bareng-bareng punya banyak proyek, kolaborasi udah biasa. Tapi begitu pas kita ingin shifting menjadi remote collaborations, kita punya kebijakan yang relatif baru di Cias, baru berjalan belum sampai setahun ini, di mana kita lakukan remote working, flexible working hour, orang boleh ngantor, boleh enggak, gitu. Ternyata di awal-awal juga masih challenging, gitu. Nah, gimana caranya kita bisa collaborate? At the same time, kita tahu bahwa teman kita itu situated far from the main center of population, jauh dari kita yang ada di sini. So, ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab sama-sama. Ya, sekali lagi kita akan jawab sama-sama. Gimana kita bisa berkolaborasi secara efektif dengan teman-teman kita yang jaraknya jauh dari kita? Yuk, kita langsung aja. Nah, ini saya nemu satu judul artikel yang menarik banget, dan saya ingin ngajak teman-teman untuk diskusi kaitannya sama ini. Ada dua hal besar katanya nih, kata si penulisnya, yang itu ngebuat produktivitas kita tuh jadi terhambat. Kalau menurut teman-teman, apa dua hal besar itu? Yuk kita tebak-tebakan aja. Silakan, mau dijawab langsung, ya unmute, kemudian jawab, atau mau tulis di chat juga dengan senang hati. Ya, silakan. Ya, boleh di chat, boleh disampaikan langsung. Oke, monggo. Miss Ya. expectation mungkin, Mas? Apa? Perbedaan ekspektasi? Perbedaan ekspektasi dari? Baik dari satu pihak dengan pihak yang lain. Oke. Ada perbedaan ekspektasi dari satu pihak dengan pihak yang lain. Makasih. Ini Mbak Fitri ya? Betul ya? Iya, Mas. Betul. Iya, oke. Monggo, yang lain, silakan. Yuk. Apa? Di chat juga boleh. Aku mau baca di chatnya. Wow, oke. Di chat sudah banyak banget masuk ya. Judging. Oke, ini Mas Safi. Jawabnya ada judging nih. Orang yang menjudge gitu. Ada drags on product, a distraction from coworker. Very nice. Komunikasi, nunggu dari teman selesai. Oke, kerjaannya sekuensial, nunggu dari teman selesai baru gue bisa kerja. Komunikasi lagi, distraksi, rules of communications, another communications, ego. Komunikasi, situasi, komunikasi, disiplin dan kepercayaan. Oke, komunikasi lagi, distraction, tujuan dan sudut pandang, disiplin, komunikasi, trust, no trust, persepsi, skill gap, persepsi, tidak percaya, behavior, environmental distractions dan communication skills, lack of communications, persepsi, lack of motivations of life, communications and trust. Jadi kalau kita simpulkan yang paling banyak apa? Komunikasi, satu. Yang kedua adalah distractions, lingkungannya yang ngebuat dia akhirnya nggak bisa perform well. Baru kemudian ada yang aspeknya sifatnya ada persepsi, kemudian ada mungkin culture dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak keluar tadi itu adalah adanya komunikasi yang nggak berjalan dengan baik dan juga ada distractions. Ya. So I believe all those answers yang teman-teman jawab itu benar tuh. It really do dragging productivity at work. Ya. But again kita balik lagi ke ininya, ke artikel ini. Kalau menurut si penulis ini, apa sih dua hal yang the biggest drags on productivity? Jawabannya adalah Sarah, meetings and managers. Wow. Ayo kita bahas satu persatu. Kenapa menurut teman-teman nih? Oke, aku nanya lagi nih. Silakan dijawab lagi di chat atau disampaikan langsung boleh. Kenapa kok dibilang meeting yang itu sebenarnya udah gawean kita sehari-hari ya. Kalau kita kerja di kantor ya pasti meeting lah gitu. Kenapa meeting dibilang biggest drag on productivity? What do you think? Coba, aku pengen tahu pendapat teman-teman semuanya. Silakan langsung ditulis lagi di chatnya. Ngabisin waktu, kata Wirza. Ngabisin waktu lagi, lambat. Manager banyak opini pribadi, very nice. Buang waktu. Apalagi?
Manajer dibayar untuk meeting, susah janjian ya. Wah, oke, susah janjian, akhirnya habis waktu untuk janjian doang. Nggak well prepared, nggak clear outcome-nya, meetingnya jadi busy work, unproductive, karena biasanya nggak spesifik action item, jadi ngomongnya kemana-mana. Waktunya banyak habis di situ. Very nice. Ya. Setuju, a lot of Zoom meeting, Zoom in dan Zoom out. Okay, very nice. No action karena kebanyakan meeting, ya, meeting nggak terstruktur, meeting nggak efektif, banyak gosip. So, now ini menarik nih. Kan sekarang kita remote working gitu ya. Ternyata kalau saya ngelihat mengamati beberapa kawan-kawan saya, khususnya yang kerja di perusahaan besar itu, ternyata sebenarnya rutinitasnya itu nggak berubah, teman-teman. Sama aja dari meeting ke meeting, cuman bedanya sekarang meetingnya pakai Zoom gitu ya. Kadang-kadang meetingnya bisa pakai Duster gitu. Tapi sebenarnya ternyata way of work kita itu nggak ada bedanya dengan traditional work. Yang mana itu apa ya? Nggak nyambung gitu. Kalau kita memang pengen remote work, kalau kita memang pengen collaboratively secara distance gitu, ya banyak hal yang harus kita ubah, karena kalau nggak, pertama kita akan memindahkan ketidakefektifan meeting itu ke dalam format yang lain, yang format itu membuat itu lebih nggak efektif. Nah, kalau meeting face to face yang kita ngeliat mukanya saja, yang kita bisa colek temennya, dan kita bisa tahu dia itu benar-benar serius merhatiin kita apa tidak ketika kita ngomong. Face to face itu aja dibilang ngomongnya ngatur kemana-mana, nggak jelas, nggak efektif, nggak tahu hasilnya kayak gimana, nggak ada outcome-nya, dan lain sebagainya. Gimana kalau meeting itu dibuat secara online? Gimana kita nggak bisa tahu, bener nggak orang yang di sana tuh dengerin, bener nggak dia paham, kita nggak bisa baca bahasa tubuhnya. We don't know whether the message itu diterima dengan baik, bahwa everybody is agree on whatever yang jadi keputusan dari meetingnya. So, bahkan meeting ketika dalam kondisi normal, kita kolaborasi real aja itu jadi problem, seperti yang teman-teman bilang. Sekarang apalagi kalau kita bawa itu dalam bentuk online. Oke, so yes, ternyata banyak dari kita terpenjara oleh meeting di tempat kerja, dan itu ngabisin banyak waktu kita, sehingga kita nggak benar-benar bisa kerja dengan full. Yang kedua adalah managers. Kenapa managers kok justru malah dibilang sebagai the biggest drag? Nggak bisa menyatukan visi dan membahas asumsi manajer. Oke, so we are all kayak bermain tebak-tebakan. Yang dimaksud manajer itu apa sih? Gitu. Itu tuh maunya apa sih? Gue udah bener belum kerjanya ya? Nanti gue udah capek-capek, ternyata dia salah lagi. Very nice. PM do not have clear view about the objective. A lot of meeting wasting time. Manajer lebih demanding kalau kerja di depan. Oke. Dia kalau ngeliat temannya kerja, dia harus ngeliat orangnya gitu. Kalau orang yang nggak kelihatan matanya, dibilang nggak kerja. Suka nanya progres tiap saat waktu, akhirnya gangguin yang lain kerja. Oke. Ini juga hal yang disebut oleh si penulis buku ini. Tapi aku kan tunjukkan bukunya. Bahwa manajer tuh seringkali dia niatnya mungkin baik ya, dia pengen ngecek ke kita, pengen tahu gimana progresnya. Tapi bukannya dia ngebantuin, malah ngegangguin gitu. Ya, ini mungkin yang disampaikan di sini. Dia pengen make sure semua hal, apalagi agendanya nggak jelas, justru ditahan oleh manajernya. Jadi progres itu nggak bisa berjalan kerjaan karena si manajer itu menghambat flow-nya. Dia jadi bottleneck. Very nice. Dia micromanage. Yes. What else do we have here? Manajer sebagai whirlwind. Kita baru habis meeting, selesai meeting, baru duduk, buka laptop, baru pengen kerja, lewat di belakang. Terus udah mulai ngasih kerjaan kita baru lagi, oh my God, kapan kerjaan gue udah beres gitu. Oke, so manajer bukannya dia menjadi enabler dan mensupport kita untuk melakukan pekerjaan kita, tapi justru malah seringkali malah mengganggu. Dan exactly itulah yang dimaksud oleh kawan kita yang menulis buku ini, ya. Dia adalah Jason Fried dan David Heinemeier. Dan nulis buku judulnya Remote. Ya, it's a very interesting book. Dan dia ngomong gini, ini saya ambil quotation dari bukunya. Kantor itu sekarang udah jadi pabrik interupsi untuk karyawan yang bekerja di sana gitu. Ya, dia itu memotong-motong hari kita menjadi tiny bits, 15 menit di sini, 10 menit di sana, 5 menit di sini gitu. Entah dipanggil ke sana, meeting dengan sini, tiba-tiba ada permintaan dadakan kerjain ini gitu. Sehingga akhirnya kita itu nggak bisa benar-benar menyelesaikan sebuah pekerjaan secara utuh yang meaningful karena distraction-nya tuh banyak banget. Persis seperti yang teman-teman tadi sampaikan. Ya.
Padahal yang namanya meaningful work, creative work, important work itu membutuhkan waktu yang nggak terinterupsi. Ya, jadi benar-benar kita karena butuh waktu sampai kita itu benar-benar fokus masuk ke flow-nya dan akhirnya kerja. Kalau riset dari Microsoft itu 15 menit waktu yang dibutuhkan. Jadi imagine aku baru dapat on nih, aku udah dapat flow-nya, aku udah mulai kerja asik, tiba-tiba bos telepon, tiba-tiba rekan kerja datang ngajakin ngobrol, itu buyar lagi, dan untuk kembali lagi saya sampai kepada state flow yang sebelumnya butuh waktu 15 menit. So imagine bagaimana kita mungkin bisa menghasilkan sebuah hasil kerja yang benar-benar optimal. Dan inilah keuntungannya kalau kita kerja secara remote. Nah, ini dia. Ya, pertama, jadi kita harus sadari dulu bahwa remote working sama traditional working, yaitu di satu ruangan yang sama secara fisik, itu aturan mainnya berbeda nanti. Kalau kita mau efektif, beda nanti tekniknya. Dan kerja langsung di satu tempat, secara fisik ngelihat orangnya, itu punya banyak advantage-nya, jelas. Ya. Tapi juga kalau remote working itu punya banyak advantage-nya juga, jangan salah. Nah, di sini dikatakan bahwa justru keuntungan dari remote working adalah kita nggak terganggu dengan serangan interupsi tadi itu, dari atasan, rekan kerja, dari siapapun juga. Jadi kita benar-benar punya waktu khusus sendiri, serius untuk menyelesaikan kerjaan kita. Dan ini saya buktikan sendiri. Jadi saya bisa mengatakan justru di masa sekarang ketika lagi work from home ini, teman-teman saya itu justru mungkin hampir 2 kali lebih produktif dibandingkan kalau saya tidak work from home. Gitu. Apakah saya tidak melakukan meeting? Ya ada juga meetingnya. Cuman meetingnya dibuat dengan cara yang benar-benar lebih efektif. Dan apa sih yang membuat saya menjadi lebih produktif? Pertama dari sisi waktu. Saya bangun tidur, saya udah ya semuanya lah, sholat, saya udah beres-beres apa. Jam 6 tet, saya udah bisa duduk di meja saya dan saya udah mulai bisa kerja. Jam 6 pagi. Habis itu saya makan siang, mandi, kemudian jam 10-an saya take a little break, siang sholat zuhur, makan, kadang-kadang tidur dulu sedikit setengah jam, terus mulai kerja lagi, dan sampai sore, sholat, maghrib, sampai isya, mulai lagi kerja lagi. Saya ngitung-ngitung, sehari saya udah bisa kerja efektif loh ya. Efektif itu bisa sampai 12 jam loh. Worst case-nya, efektifnya 8-9 jam. Efektif, nggak dihitung makannya, nggak dihitung istirahatnya, nggak dihitung komuternya. Ya. So, itu dari sisi waktu aja. Yang kedua adalah karena nggak banyak yang gangguin saya, akhirnya percepatan saya untuk menghasilkan output kerja yang banyak dan juga kualitasnya bagus itu juga jadi lebih cepat gitu. Karena saya masuk ke state flow dan saya kejaga di state flow itu. So aku setuju banget nih, totally agree dengan buku remote ini. Nah, nanti saya pengen tahu kalau dari pandangan teman-teman kayak gimana. Nanti kita diskusi ya. Karena jangan-jangan justru bagi sebagian orang di rumah nggak nyaman karena distraction-nya lebih banyak, khususnya ada anak, ada pasangan gitu ya. Nah itu membutuhkan sebuah trik-trik tertentu untuk bisa melakukan itu. Kita akan bahas nanti deh ya. Kita sekarang lanjut dulu. So, apa sih pro dan cons-nya? Nah, kita masih ngomongin awal-awal dulu, menganterin tentang remote collaborations. Again, if you have any questions, langsung aja tuliskan, angkat tangan ya, dan tuliskan di grup chatnya. So, remote working, apa untungnya remote working? Pertama adalah semua working style can be accommodated. Chia sejak awal tahun ini, kita sudah menerapkan flexible working hours ya sejak Januari 2020. Sebelumnya kita masih tradisional. Dan teman-teman tuh Ciasian hanya perlu masuk kerja itu 4 jam sehari. Jadi dari jam 10 sampai jam 3. Ya. Selain itu terserah mau kerja di mana, mau kapan kerjanya, mau gimana kerjanya terserah. Yang penting beres, gitu kerjaannya. Dan yes, masih ada proses sih teman-teman untuk bisa adjust dengan itu. Tapi kemudian akhirnya saya ngerasa bahwa itu adalah pilihan yang paling tepat. Apalagi kemudian sekarang ternyata kejadiannya seperti ini. Kita udah ready banget gitu karena kita udah latihan sejak awal tahun. Dan salah satu yang saya melihat works adalah bisa mengakomodasi gaya kerja setiap orang. Ada tim kita yang memang dia suka kerjanya itu baru dari siang sampai tengah malam gitu. Ada yang sukanya pagi-pagi, ada yang harus kuliah dulu. Ada yang working mom, dia harus pastikan dulu ngantar anaknya ke sekolah dulu dan sebagainya. Gitu. Ada yang lebih suka kerjanya di kafe ya dengan banyak orang, ada yang menyendiri di kamarnya. Dan dengan adanya flexi working hours itu ya itu I believe
ya, at least in my perspective sebagai pelakunya juga itu sesuai banget gitu. Ya. Kemudian berikutnya remote employees are often more productive. Saya udah cerita tadi, dan bisa fokus entirely on the job instead of office politics. Jadi nggak perlu lagi tuh kita nggak enak kalau misalnya dia lagi datang si bos atau orang tertentu, kita harus menyapa dulu, kita harus bersih-bersih dulu, nemenin dulu, dan lain sebagainya yang memang itu menjadi bagian dari office politik. Waduh, nggak enak nih kalau aku begini, nggak enak nih kalau aku begini. Karena kita udah steril dari itu. Kemudian bisa meningkatkan communication skills-nya. Kalau biasanya kita ngomong tak pakai mikir, sekarang karena kita ditanya melalui teks, sebelum jawab bisa mikir dulu jawabannya kayak gimana yang bagus ya gitu. Dan akhirnya kan mikir tuh, akhirnya kita menyusun katanya lebih bagus gitu. Kemudian juga allow team members to approach project in different ways. Ya, gimana project itu berjalan ya nggak harus dengan cara yang sama yang biasa dilakukan di kantor. Tapi terserah caranya gimana, yang penting get the job done. However, ada cons-nya nih, ada yang yang negatifnya lah, sisi kekurangannya. Pertama apa? Employees may feel isolated from the rest of the team and the company. Jadi kita nggak bisa nafikan ketika kita kerja sendiri-sendiri, kayaknya gue terisolasi dari teman-teman gue ya, gue nggak tahu teman gue tuh ngapain sih, gue kok kayaknya nggak ada yang nyapa ya, gue udah biasa enak kerja bareng teman-teman di satu meja yang sama, bisa saling ngobrol, tiba-tiba gue jadi sendirian di sini gitu. Apalagi yang masih jomblo, ya sorry, it must be really hard for you guys, but that's life. Yang kedua adalah potentially limited accessibility. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, kalau different time zone, kayaknya sih kita di Indonesia sih aman lah, paling beda cuma 1 jam gitu. Dan mungkin kita nggak punya akses ke internet misalnya, itu menjadi problem di kita. Nah, face-to-face communications mungkin limited atau bahkan nggak ada sama sekali. Ya, walaupun kita bisa pakai Zoom misalnya contohnya sekarang, tapi akan lebih baik kalau misalnya seandainya kita bisa benar-benar ketemu secara langsung. Relies on team members' sense of self-motivations. Nah ini sering kali. Jadi gue sih semangat, gue sih mau kerja, tapi temen gue di sana itu, yang gue bergantung sama dia kerjaannya itu bener kerja nggak sih? Jangan-jangan dia semuanya sendiri. Jangan-jangan gue lagi capek kerja begini sampai berdiri, dia rebahan aja sepanjang hari. So that is one of the cons. Largely reliant on software. Nah tiba-tiba nih Zoom-nya, tiba-tiba servernya mati di sana, ada masalah. So these are all the pros and the cons. Jadi nggak mengatakan bahwa remote working itu selalu lebih baik, ada plusnya, ada minusnya. Nah, sekarang kita udah mulai makin dekat nih untuk ngomongin ke arah gimana caranya. Menjawab pertanyaan di depan tadi, how might we collaborate effectively dengan rekan kerja yang berjauhan dari kita secara fisik. Nah, ini ada quote yang bagus ya dari author dari Let IT Go book, ya, Dame Stephanie. Dia mengatakan bahwa remote work has less to do with the tools and more to do with effective management practice. Hanya karena kita punya Microsoft Teams dan hanya karena kita punya Zoom access, not necessarily you are good at remote working. Walaupun betul, your ability to use those tools would be very beneficial. But itu entah. Yang lebih penting dulu sebenarnya adalah kita itu punya kapabilitas nggak sih untuk mengelola kerjaan kita dengan baik. Gitu dulu. Dan ketika kita ngelola kerjaan offline, kerja bareng di satu tempat di kantor dengan offline, itu butuh approach yang completely berbeda. Walaupun demikian, sebenarnya prinsip yang sama, teknik yang sama, ketika kita kerja remote atau kerja on-site bersama dengan teman-teman kita itu, prinsip-prinsip dasarnya sebenarnya sama. Cuma nanti implementasinya yang membutuhkan treatment khusus ketika kita remote. Karena banyak hal ketika kita remote itu nggak mendapatkan benefit dari yang kalau kita on-site bareng sama tim kita. Ya. Oke. So, yuk kita mulai berarti, belum ngomongin tools-nya, itu akan kita bahas nanti agak belakang. Sekarang kita masih ada waktu kurang lebih 55 menit lagi. We'll talk about the tools later on. Now let's focus on the effective management practice-nya dulu. Especially ketika kita doing remote working. Nah, sebelum saya lanjut, monggo, apakah ada pertanyaan?
Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung aja di unmute dan kemudian teman-teman silakan ajukan pertanyaannya. Atau mau tulis di grup chat juga silakan. Yuk, monggo silakan. Sambil nunggu yang nulis nih ya. Di kantor kami harus respon maksimal 30 menit, Mas Indra. Kalau nggak respon dianggap tidak hadir. Jadi bos bisa juga gangguin terus. Oh, berarti remote working-nya itu respon time kalau misalnya dia di WA atau di apa dikasih message harus 30 menit ya. Ya, ya. Jadi bos gangguin terus. Ya, ya. Oke. Nah, ini harus belajar nih bosnya nih tentang gimana caranya. Tapi memang itu agreement yang dibuat sih antara bosnya dengan timnya. Oke, so any questions? No? Saya mau dengar suaranya dulu teman-teman semuanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Maya Pratiwi. Aku selalu sama Mas Indra bisa standby di depan laptop jam 6 pagi. Apa yang harus dilakukan biar bisa benar-benar on time untuk standby dengan pekerjaan? Well, first of all, I really love my job. Saya suka banget dengan kerjaan saya, really passionate about it. Itu modal paling besar. Yang kedua adalah saya memang sengaja men-set up satu workspace saya sendiri di rumah yang itu membuat saya nyaman. Dan saya selalu merencanakan kerjaan hal-hal yang menyenangkan bagi saya itu di depan, di pagi hari dulu. Ya, supaya saya semangat dulu ngerjainnya. Nanti makin agak melelahkan kerjaannya, makin nggak siang-siang, begitu saya udah lelah banget, udah tidur aja dulu. Atau nggak nonton TV dulu aja deh. Baru kemudian saya lanjutkan lagi di sore harinya. So, find the work that you really love and doing it in the morning. Dan ciptakan workspace yang membuat teman-teman merasa nyaman at home di situ. Bila kita kerja tergantung pada fungsi yang lainnya, yang PIC-nya kurang oke, manage job-nya itu kayak gimana. Nah, ini akan kita bahas nanti pada saat kita praktek. Ya. Bentar lagi kita akan praktek menggunakan tools digital untuk making sure everybody bisa collaborate effectively. Memang yang namanya kolaborasi itu nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Harus dua-duanya ikutan bermain. Nah, ada mekanisme cara yang bisa memaksa dan memastikan semua orang mau ikutan bermain dalam kolaborasi itu. Mas Indra, apa tantangan terbesar Mas Indra untuk mengelola tim di Cias? So far, alhamdulillah saya nggak ada issue, nggak ada problem. I really love my team. They work really hard. Hopefully juga mereka tahu gimana membalance antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya dengan baik and stay healthy at this moment. I think my biggest challenge itu bukan di tim saya tapi di diri saya sendiri. Jadi I might not be able to really menimbang-nimbang bobot kerja teman-teman gitu. Sehingga yang aku khawatirkan adalah aku ngasih bobot pekerjaan terlalu banyak ke A dan kurang ke B gitu. Atau karena saya nggak expert dalam satu hal, akhirnya itu jadi beban bagi dia. Sementara saya jadi terlalu baik bagi ini karena banyak kerjaannya beres gara-gara saya expert di situ gitu. So my personal challenge is to really understand kerjaan dari semua anggota tim yang ada di bawahku dan berupaya empati sama teman-teman sehingga nanti aku bisa ngebagi kerjaan atau bisa mensupport mereka, enabler mereka sehingga mereka bisa perform their best gitu. Jadi aku selalu ngerasa bahwa if this my team yang nggak perform well, I think the first person yang harus disalahkan itu saya dulu gitu. Because I'm the boss. I should have done something for the person. Apakah work from home akan jadi new normal in many big company after corona? Nah, ini bagusnya ditanyakan, dijawab oleh teman-teman yang ada di big corporation ini, ada di BRI, ada dari Telkomsel. Ya, boleh nanti langsung dijawab private message saja ke Adriano. Ya. Bagaimana cara tetap fokus pada pekerjaan dan tidak terdistract dengan hal-hal yang lain saat WFH? Sebenarnya gini, distraction is okay. Bagi saya, misalnya gini, saya lagi kerja gitu, atau bahkan saya lagi VCon dengan partner atau dengan tim saya, tiba-tiba anak saya gitu minta pangku, ngajakin ngobrol gitu. For some people, they call it distractions. But to me, I don't look at that as a distractions. To me itu kalibrasi menurut saya.
So imagine saya knowledge worker, jadi kerjaan saya pakai banyak mikir. Dan mikir itu gelombangnya beta otaknya gitu kan. Sometimes kadang-kadang aku mengkerut begini gitu. Apalagi kalau udah Vicon, ada isu gitu kan, kita harus solve that problem. Wah, kepalanya udah panas gitu. So, tiba-tiba anakku yang paling kecil masuk, ngajakin ngobrol, minta pangku gitu. Sehingga saya break tuh, dari gelombang beta saya ke break, dan saya akhirnya kebawa relax ke anak saya gitu. Dan nggak apa-apa, karena di CIAS itu kebetulan udah biasa. Meeting bawa anak gitu ya, salah satu tim kita Novi itu kalau ke kantor biasa babynya dibawa gitu, dan kita lagi meeting pun rame-rame itu babynya nangis, ya sudah digilir aja siapa yang gendong babynya. So family is part of work at CIAS. So ya udah saya pangku aja, saya ajakin ngobrol sebentar, habis itu bahkan saya ajak dia say hello dengan teman-teman saya di ujung sana gitu. Dan people juga akan melihat itu sebagai sesuatu yang baik-baik saja gitu. So it really depends on how you see things. If you see that as a distraction, then it will distract you. But if you look at it as a way of calibrating yourself, sehingga yang tadi saya gelombangnya beta jadi alpha, ya, nah itu justru akan bagus gitu. And I truly enjoyed that. A lot of interruptions in my life, which I never call them interruptions. So they just life, and it's fun gitu. Yang jadi isu tuh begini, kadang-kadang kita kalau di kantor itu, nah ini dia nih penyakitnya orang kantoran ya, paling kantoran yang gede gitu ya. Ada lagi nih, kita udah terbiasa formal gitu kan, kalau di depan bosnya harus rapi, bajunya harus begini, ada table manner-nya gitu ya. Agak beda dengan beberapa kantor yang lebih informal, relax, apalagi startup ya. Tapi big companies yang udah kadung kulturnya seperti itu. Akhirnya ketika kita Vicon gini pun juga mungkin Vicon harus duduk tegak begini gitu ya. And, it's really not fun. I'm gonna stop showing my screen and stop showing me. So teman-teman bisa ngeliat gesture saya. Mana tadi? Oh ya, formal gitu. Teman-teman pernah ngeliat nggak ada di media sosial itu ada saya ngeliat sih di WA ada temen yang ngirim video dari BBC. Jadi BBC karena work from home dia harus reportnya dari rumahnya gitu. Nah, dan disiarkan langsung ke seluruh dunia lah ya. Nah, terus dia ngelaporin kayak saya gini nih, selamat malam, gitu. Tiba-tiba di pintu dari belakang kebuka, anaknya masuk gitu, yang paling kecil gitu, jalan tertatih-tatih gitu. Terus si orang ini langsung kaku gitu, ngeliat, oh my god, ini bakal merusak citra gue nih gitu. Dan dia coba tetap ke depan, walaupun dia distracted gitu. Dan nggak lama lagi, anaknya lagi yang lebih gede masuk lagi ke dalam ruangan gitu. Dan nggak lama kemudian ada suara guru, ternyata istrinya masuk ke dalam untuk ngambilin anak-anaknya gitu. Dan yang terjadi itu saya ketawa ngeliat itu karena si orang itu tetap aja ngomong begini dan bener-bener kayak it's very unnatural gitu. Saya memahami dia karena kan dia lagi siaran langsung gitu loh, ditonton satu dunia gitu. But again, this is work from home. I mean, home tuh ya begitu gitu. How do you expect home to be so formal? Dan harus begini, no, home is home, so everybody can understand. Ya, so again, ini ada yang bagus nih, bener banget nih jawabannya nih. Bagi saya anak adalah children. Ya betul, makasih, Mas Anton Herutomo, betul banget ya. Saya baru tahu ya kalau anak itu children ternyata. Oke, I talk too much. Ada energi yang lebih harus dikeluarkan untuk menyesuaikan style kerja yang lain. Apa tipsnya? I think tipsnya adalah gini, you have to accept it. You have to accept that you are not working at your office. You are working at home. Accept itu dulu. Kadang-kadang kita tuh nggak menerima gitu kan. Aku tuh kalau kerja itu begini di kantor, dan di kantor tuh kerjanya begini, bajunya begini, ngomongnya begini, gayanya begini, polanya begini. Ya itu kerja. Habis itu sekarang aku tiba-tiba di rumah, tapi gue nggak menerima. Harusnya nggak begini kerja itu. Harusnya kerja itu nggak diganggu sama anak. Harusnya kerja itu ya ada batas waktunya dong. Harusnya kerja itu ya atasan begini dong. Batasan-batasan definisi kerja itu kayak gimana harusnya, itu sebenarnya ngebunuh kita. Itu yang ngebuat kita nggak akan pernah bisa truly enjoy and be productive. So just accept the reality bahwa you're not working from the office, guys. You're working at home. Dan home itu ada anak-anak. Home ada pasangan Anda yang juga butuh perhatian. Dan
the good thing is when you work at home, you don't have to commute, nggak perlu jalan habisin waktu 4 jam hanya dari Bekasi ke Sudirman, Bekasi lagi Sudirman gitu ya. And you can use all those time to play with your kids, to create something. So itu sebabnya udah santai aja lah, pakai kaos-kaos aja lah, kenapa? Di rumah kok gitu. Ya mau ngedasar juga nggak apa-apa di rumah gitu, kecuali kalau Anda ketemu sama klien lah, ya. So that acceptance number one. Mas Indra tidur jam berapa? Kami yang punya anak kecil paling kosong di jam-jam malam. Oh, saya tahu ini maksudnya nunggu anaknya tidur supaya bisa gitu kan. Tapi enggak, saya punya disiplin apalagi di era COVID-19 ini, I have to sleep 7 hours a day. So paling sedikit 6 jam, paling banyak 8 jam. But I try 7 hours a day. So I sleep at kira-kira jam 10, bangun jam 4 atau setengah 5 atau jam 5 lah gitu. Ya. Dan I try to be really disciplined. Kalau saya kurang tidurnya, saya compensate di siang harinya karena saya ingin jaga immune system saya. Kehadiran anak sesekali pas WA malah jadi tambahan energi baru dalam bekerja. Yes. Anak adalah kalinar. Apa itu kalinar? Mungkin namanya anaknya ya, kalinar ya. Anak adalah kalibrasi penenang jiwa. Thank you for that perspective. Thank you. Calibrations? Aha. Anak siapa tuh di kantor Cias? Aduh, banyak ya. Ya, is natural, keren. Oke. Kalau daily stand up biasanya gimana coach di Cias? Daily stand up sekarang kita nggak ada lagi daily stand up karena semua reporting kita lakukan secara online. Nanti aku tunjukin. Tapi kita ada weekly review, ya. Dan itu pun juga dilakukan secara online dan nggak dalam bentuk meeting. Sejak jadi 10 tahun lalu, kerjaan saya selalu bawa anak selalu kerja bawa ke rumah, paling lama kantor 4 jam kecuali weekly meeting. Oke, good. Okay, excellent. So I would continue on. Okay, now let's begin again. Again, if you have any questions, ask. Ya, kalau nggak dijawab pertanyaannya di chat, langsung teriak aja, unmute, teriak. So semuanya bisa ngelihat ya, bisa ngelihat layarnya ya. Oke. So remote collaborations, how to make it work. Nah, oke, ini masuk ke solusinya sekarang. How to make it work. Pertama adalah teman-teman harus punya clarity. Aku ngomong dari yang gede dulu, ya. Nanti baru kita pelan-pelan masuk ke tekniknya. You really need to have clarity. Clarity tentang apa? Tentang lo harus kerja apa sih? Gitu. Dan apa yang di-expect dari kamu? Deliverables yang harus kamu kerjakan itu seperti apa? Kapan itu di-delivernya? So I would like you to answer these questions. Ya. Oke, sorry. Aku ngomongin yang berikutnya dulu deh sebelum pertanyaannya. Number 2 adalah transparency. Number 3 adalah tools. So ini adalah 3 hal yang teman-teman perlu ada dulu ketika mau remote collaborations. You really need clarity, and then you need transparency, and then you need tools. Ya. Yeah. So let's begin one by one. Let's talk about clarity. I'm going to make it very fast so that we can go jump into the latihannya nanti. So clarity. Tolong teman-teman semuanya perhatikan dan jawab pertanyaan ini secara jujur. Pertanyaan pertama adalah, apa yang perlu teman-teman capai bulan ini? So you know your job descriptions, Anda tahu job desk-nya apa, Anda tahu biasanya harusnya kerjanya apa, karena itu udah jadi rutinitas Anda selama beberapa tahun terakhir. But the question is, what do you need to achieve this month? What do you need to achieve this month? I'm not asking about your job description. Saya nggak nanya tentang job desk-nya. Saya nggak nanya tentang biasanya Anda ngerjain apa. No. Yang saya tanya adalah Anda perlu capai apa bulan ini. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik di bulan ini? How do you know? Oke, coba dipikir jawabannya. Oke, terakhir. Apa yang jadi cakupan kerjanya Mas dan Mbak? Mana yang boleh, mana yang enggak. So, job scope-nya itu seberapa? Gitu. Di area mana yang itu emang di-expect bahwa Anda harus garap, dan di bagian mana yang itu Anda harus percayakan pada orang lain. Now, some of you may
be able to answer this question dengan sangat-sangat bagus. Bagian dari teman-teman mungkin bisa jawab pertanyaan ini dengan sangat-sangat tajam. But, kalau aku nanya ke teman-teman, let's say gini, aku nanya kepada 10 orang pertanyaan ini, yang bisa menjawab dengan sangat tajam, konkret, terukur, itu berapa orang kira-kira? Ya, harusnya kita buat polling tentang hal ini ya. But I can tell you it is so few, dikit banget. So, ketika teman-teman coba menjawab pertanyaan ini, ajukan pertanyaan deh kepada teman-teman semuanya. Is my answer, apakah jawabanku itu spesifik apa enggak sih? Atau cuman, ya yang aku capai bulan ini ya pokoknya aku KPI-ku tercapai sih. KPI yang mana? Itu KPI tahunanku. Loh, aku nggak nanya target tahunan, aku nanya target bulanmu ini kok. Ya itu tinggal di changdown aja. Ya apa changdownannya? Bagaimana Anda tahu melakukan yang terbaik? Ya, kalau misalnya atasan pun bilang good job, itu berarti baru bagus. Oke, so if your boss doesn't say good job, apakah itu artinya you're not doing your best job? Apa ya? Apa cakupan kerjanya? Ya, sebenarnya tergantung sih. Kalau bos aku nyuruh apa, ya aku kerjakan. Ya kadang-kadang kalau nyenggol orang lain, ya sudahlah, aku minta maaf dan nanti aku negosiasi ulang. So, kita kebiasaan kerja itu ngalir gitu aja. Not specific, we cannot measure it, dan ada confirm di situ. Artinya gini, benar bahwa jawaban dari ketiga pertanyaan ini terkonfirmasi bahwa itu benar. Siapa yang bisa mengkonfirm itu? Atasan Anda, kolega Anda, dan anak buah Anda. When it is confirmed, so Anda bisa jawab pertanyaan ini dengan spesifik, dan jawabannya terukur, dan itu terkonfirmasi, tervalidasi, memang benar itu adanya. Bukan persepsi Anda, tapi itu benar adanya, and everybody agree on that, Anda boleh kasih nilai 10 pada diri Anda sendiri. So, sekarang, nilai Anda berapa kira-kira? Kalau misalnya nilainya 5 ke bawah, itu kolaborasinya aku ragu bahwa kalau tadi mengaku aku udah kolaborasi dengan baik. Because without clarity, you would never be able to collaborate well. Gak usah ngomongin remote collaborations. On-site collaboration saja belum tentu well. Ya, itu clarity. So, what do we have to do? We really need to set the outcome and scope secara spesifik. Ya. Everybody knows apa yang ingin dicapai oleh tim kita ini, apa skopnya, dan setiap orang tahu apa kontribusi yang diharapkan dari situ, dan apa yang harus dicapai per orangnya. Dan ini akan menghasilkan directions. Ada arah yang jelas di situ. So, tim kalau mau collaborate selalu berangkatnya dari directions. Ini tim mau kolaborasi untuk apa? We don't collaborate just for the sake of collaborating. You are collaborating for the sake of achieving something. Nah, itu harus di-agree. Nggak bisa, ya kita tahulah. No, you have to state that, ya, explicitly. Nah, gimana caranya? Nih saya langsung share di CIAS aja, supaya saya nggak ngomongin teori, saya sampaikan apa yang kami lakukan di CIAS. Kita pakai OKR di CIAS, OKR, kalau bahasa benerannya, Objective and Key Result. Yang ini dipopulerkan oleh Google. Dan OKR ini bisa bantu Google bisa tumbuh 10 kali lipat. So I'm not going to spend too much time explaining about OKR. Ini nanti satu sesi sendiri. Tapi saya ingin nganterin aja dulu supaya teman-teman kebayang outcome dan scope yang saya maksud tadi itu seperti apa dan itu pentingnya kayak gimana. Jadi awalnya itu Peter Drucker, ini udah lama banget ya, tahun 54 dia yang menelurkan konsep manajemen by objective. Jadi kita nggak sibuk micromanaging everybody, kita set objektifnya aja, enable mereka untuk bisa mencapai objektif itu, and voila, your job as a leader complete. Ya. Kemudian akhirnya John Doerr brings that concept to Intel, mengembangkan itu menjadi lebih konkret lagi, dan diadopsi oleh Google, dan sekarang udah sangat populer banget dipakai di mana-mana. Ya. Nah, bedanya apa sama KPI? Kalau KPI itu tujuannya adalah untuk mengukur kinerja masa lalu. Oke, setelah kamu udah kerja setahun ini, kamu dapat skor berapa? OKR itu justru dia ada di depan. Dia tujuannya adalah untuk menentukan arah. Jadi ke depannya kita mau lewat mana? Ke depannya kita mau capai apa? Gitu. Ya. Jadi yang satu itu adalah kaca spion. KPI itu kaca spion untuk melihat apa yang terjadi di belakang, udah bagus atau tidak. Kalau OKR itu kaca depan. Kita bisa melihat ke depan tuh kita mau bawa kemana nih kendaraannya. Kemudian starting point-nya job desk. KPI itu diturunkan dari job desk. Kalau OKR itu diturunkan dari strategi besar perusahaan. Kita nih perusahaan mau dibawa kemana? Kalau begitu, setiap elemen yang ada dalam organisasi itu harus bergerak ke arah mana. Jadi bukan job desk-nya. Kemudian kalau dari sisi eksekusi, ya KPI itu cuma what aja, OKR itu ada what, how, dan when. Nah, feedback-nya biasanya annual, tahun sekali KPI. Kalau OKR itu
monthly atau quarterly. Biasanya most people adalah quarterly. Kita di Cias kita buatnya OKR quarterly, tapi every month kita punya ini pulse check gitu, ngecek kita udah on track atau belum gitu. Dan gagal ketika apa? Kalau KPI itu ketika job description-nya nggak jelas. Kalau OKR dia gagal ketika leadership dan manager nggak benar-benar drive accountability dan juga arahnya nggak jelas. So, OKR itu menjadi penting kenapa? Karena gini, orang itu nggak bisa nyambung, connect. Kita ngomongin kolaborasi itu adalah connections. Kalau mereka nggak bisa ngelihat apa sih sebenarnya yang mereka lagi kerjakan bareng-bareng, apa yang ingin mereka capai bareng-bareng, dan bagaimana setiap orang berkontribusi ke situ. Semakin orang bisa ngelihat, oh ini kita mengarah ke sana tuh, dan semua orang bisa nge-link apa yang dia akan lakukan ke arah yang sama, dan semua orang bisa ngelihat apa yang dilakukan oleh orang lain, dan arah orang lain, nanti kita akan menjadi lebih koheren nantinya. Ya. Ini contoh dari OKR itu sendiri. O itu objektif, yang isinya adalah apa sebenarnya kualitatif achievement yang kita pengen garap, dan key result itu adalah gimana kita ngukurnya. Ya. Nah, I'm gonna show you just very quickly OKR yang kita punya di Cias. Very quickly. Oke, saya langsung masuk ke OKR aja. Oke, ini adalah OKR. Jadi OKR-nya kita punya corporate OKR. Ini adalah OKR yang harus dicapai oleh kita semua sebagai satu organisasi besar. Kemudian diturunkan menjadi OKR-nya saya di CEO, COO, terus habis itu turunin ke bawah ke tim. Ini ada OKR kita buat per kuartal, ya. So let's see, this is example. Ini my OKR di sini. Saya ada 2 area besar untuk produk dan marketing, dan ini bisa dilihat oleh semua orang di Cias. Everybody can see. Bahkan justru saya minta mereka harus melihat ini. Kenapa? Karena ini diperlukan supaya mereka bisa menyusun OKR-nya sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Maka, balik lagi ke tadi. OKR itu geraknya bottom up. Bukan top down. KPI itu top down, udah ditetapkan oleh manajemen. OKR itu enggak, OKR itu bottom up. Jadi yang atas cuma ngomongin kita mau pergi ke sini loh, dan saya punya peran ini. Nah, habis itu yang bawahnya mikir, kalau gitu gimana cara gue bisa mensupport yang ada di atas gue ya? Nah, akhirnya kebangunlah itu dari bawah ke atas. Ya. Oke, itu OKR. Dan you really need to have this OKR. Karena kalau ini nggak ada, nggak ditetapkan, itu tim kolaborasinya tuh cuma kerja bareng-bareng, bukannya kolaborasi. Ya. Oke. Nah, kayak gimana sih OKR tuh? Ada contohnya banyak ya. Nanti saya akan tuliskan ini di chat supaya teman-teman nanti bisa ngecek sendiri ya. Contoh-contoh OKR tuh banyak sekali di sana. In fact, I'm gonna show you now. The example. Oke, here it is. Nah, ini adalah websitenya. Mau lihat apa? Contoh OKR company, marketing, sales, dan sebagainya, finance, human resources. Let's see human resources. Ini contoh-contoh OKR, jadi teman-teman bisa mau nyontek di sini atau mau get inspiration dari sini, contoh OKR-OKR-nya. So we really need to set up di OKR dari tim ini, kita mau mencapai apa sih gitu. Dan ini harus agreement. Jadi OKR itu nggak bisa diperintah, ini berangkat dari bawah dan disepakati. Jadi antar bagian saling ngobrol, aku punya OKR kayak gini, menurut kamu kayak gimana? Wah, jangan itu dong, kalau itu yang lo kerjain, gue nggak disupport nih, gue minta lo tambahin dong di OKR-nya gini. Jadi ada negosiasi di antara kolega-kolega yang ada, making sure everybody are supporting one another untuk menopang OKR yang lebih tinggi yang ada di atasnya. Gitu. Ya. Oke. Let's move on. So now is transparency. Transparency adalah gini, setelah teman-teman sudah tahu nih apa outcome dari projectnya atau tim yang jalan, dan semua orang tahu objektifnya masing-masing, yang menopang tim objektif tadi, maka everybody must have a work plan. Nah, work plan-nya ini adalah work plan yang disepakati bersama-sama. So everybody knows everybody else's plan. Ya. Karena output-nya adalah trust. Yang seringkali kejadian ketika kita remote collaborations itu adalah gini.
wah kayaknya gua doang yang kerja bisa-bisa nih. Kayaknya dia santai-santai aja deh. Aku lihat tuh dia malah statusnya itu dia lagi main sama kucingnya, dia lagi rebahan. Nah, gua setengah mati. Itu akan menghilangkan trust. So you really need to trust that the other guy yang ada dalam tim kita itu benar-benar doing their job, making their contributions gitu. Ya, itu work plan-nya begitu. Oke, aku balik lagi di sini ngasih contoh lagi work plan yang kita buat di Cias. Balik lagi ke sini. Ini ada task di sini. So we have all the work plan yang ada. Jadi kalau ini all Ciasan ini work plan dari semua orang Cias. Kemudian ada work plan dari ini board. Jadi termasuk work plan-nya saya itu juga everybody can see. Supaya setiap orang bisa tahu nih, oh ini ngukurnya gue nanti udah pas belum, inline nggak nih dengan bos gue gitu. Bagian sales, HC, project, finance, dan sebagainya. Gitu ya. So let's see, ini work plan-nya saya, which is ini everybody can see. Jadi ini di cloud, so everybody can check apakah saya kerjaannya udah komplit atau belum, atau masih in progress, apa to-do-nya saya ke depan. Kalau mereka ngelihat bahwa, loh, kok yang sebenarnya saya minta tolong Mas Indra untuk lakukan kok nggak masuk ke agendanya Mas Indra ya, bahkan di plan aja nggak masuk nih, dia langsung bisa ngomong ke saya, Mas, itu aku lihat kok yang aku minta kemarin belum masuk ke jadwal Mas Indra ya, tolong dong masukin Mas, ini urgent, taruh ya, prioritinya high, oh iya aku masukin. So transparansi, semua orang tahu apa yang orang lain kerjakan. Dan saya juga nanti bisa melihat misalnya status view-nya saya. Gitu. Saya tahu apa yang saya plankan, apa to-do yang harus saya lakukan, dan in progress-nya hari ini saya apa yang kerjakan, mana yang udah complete. Dan sekali lagi, ini semua orang di Cias bisa lihat. Saya bisa lihat semua orang bisa lihat di Cias. Nah, transparansi yang kayak gini akan ngebuat setiap orang di dalam tim kolaborasinya teman-teman itu nantinya akan nyaman untuk kerja bareng. They will trust each other and then try to contribute. Gitu. Ya, oke. Tools. Oke, now kita masuk kepada agak teknisnya. So, tools-nya ada dua. Kita harus punya workspace, tempat kerja bareng. Jadi kalau kita di kantor itu kita udah punya ruangan kerja bareng tim kita sendiri. Nah, kalau kita lakukan secara remote gimana? Harus punya tempat kerja bareng. Di digital workspace itu harus ada. Dan harus ada mekanisme kita bisa komunikasi. Karena kalau di tempat kerja onsite kita tinggal teriak aja. Nah, kalau misalnya kita remote kayak gimana? Ujungnya adalah supaya apapun yang kita kerjakan bareng ini efektif output-nya. Ya. Nah, yuk kita bahas dua ini, communication and workspace. I'm gonna start dengan communications dulu. Tanyaan. Apa tools yang teman-teman gunakan saat ini untuk berkomunikasi dengan kolega atau rekan kerja Anda secara remote? Jadi mau koordinasi kerjaan, mau nanya update tentang info terbaru, itu biasanya pakai apa? Boleh ditulis di chat, aku penasaran. Biasanya pakai tools-nya apa? Aplikasinya apa? Skype Business, WA, Teams Chat, Slack, Zoom, email, Skype, Link, Webex, WA, keren. Oke, thank you. Yes, so teman-teman udah mulai banyak ya, beda-beda ya. Wow, excellent. Now, I see that you are already using so many tools. Now, pertanyaan berikutnya adalah nanti gimana teman-teman mengefektifkan tools itu. Ya, karena balik lagi katanya Ibu saya lupa itu kan bukan tools yang paling utama, tapi bagaimana kita ngelola kerjaan kita. So, this is really good. Ya. But kalau kita lihat di sini hampir semuanya itu pakai apa? WhatsApp. Dan saya tahu sebuah perusahaan yang justru sangat tech savvy, yang semua aplikasi dia punya, gitu. Bahkan dia punya aplikasi internalnya sendiri, yang ternyata untuk timnya berkolaborasi masih pakai WhatsApp juga. Gitu. Atau ya good old email yang kita pakai. Nah, it's very simple, teman-teman semuanya. Saya sangat tidak merekomendasikan ini dipakai untuk kolaborasi kerja. Please do not use this too, karena mereka tidak didesain untuk itu. WhatsApp didesain untuk kita bisa ngobrol secara casual dengan ya untuk conversation secara umum lah, gitu. Not for team collaborations. Kalau kita pengen ngajak teman kita makan siang, feel free pakai WhatsApp, but not to collaborate kerjaan yang benar-benar serius. Email ditujukan untuk kita mengirimkan pesan formal sebenarnya. Jadi kalau WhatsApp itu menggantikan SMS, kalau email yang menggantikan surat. Gitu. They are not collaboration tools. So what I suggest adalah seperti yang sebagian dari teman-teman di sini, ya, itu
adalah ini. Pertama, Slack. Sebagian teman-teman sudah pakai Slack. Kedua, ada Vlog. Saya lihat nggak banyak orang yang Vlog. Ini nggak banyak orang yang tahu Vlog. Dan Microsoft Teams. Sebagian tadi saya lihat teman-teman sudah pakai Microsoft Teams, which is good. Now, my personal opinion, di antara tiga ini, mana sih yang bagus? Tentu aja setiap orang punya taste-nya sendiri-sendiri. Slack menurut saya bagus, karena fungsinya bagus, integrasinya bagus, tapi menurut saya sih kalau dari sisi tampilannya nggak terlalu serius gitu ya. Jadi kalau kita developer, kita programmer, kayaknya cocok dia pakai Slack karena dia banyak pakai markdown, hashtag dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita orang yang sukanya yang fun, yang lucu-lucu gitu, saya sarankan pakai Vlog karena dia lebih warna-warni, bisa masukin GIF, bisa lebih lucu lah. Semua fungsi Slack ada, tapi Vlog ini lebih fun. However, kalau pengen cari yang lebih robust, yang lebih banyak integrasi dan fiturnya Microsoft Teams. Ya, kita juga bisa komunikasi meeting secara video juga di Microsoft Teams. Ya, so again, saya nggak punya waktu untuk nunjukin. Kita semua udah pernah pakai tiga-tiganya ini di Cias. Ya, so far saya masih ngelihat Microsoft Teams yang paling oke. Selain itu banyak klien kita juga pakai Teams, jadi enak ketika kita mau koordinasi sama mereka. Now, workspace. Now, this is very important dan in reality jarang dipakai di tempat kerja untuk kolaborasi antar tim yang remote. Kebanyakan berhenti di Slack atau Vlog atau Teams. Ya. Mereka itu bagus, Teams, Slack, tapi mereka itu adalah sebenarnya kolaborasi yang basisnya adalah komunikasi. Menstrukturkan komunikasi sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Bisa berbagi file di sana. Tapi bukan untuk menggantikan workspace. Dan kita perlu workspace itu. Sebuah ruang di mana kita bisa berada bersama-sama. Semua orang yang jadi anggota tim kita ada di tempat yang sama, dan kita melihat yang sama. So, imagine kita punya ruang sendiri di kantor, yang di situ di temboknya ada papan pengumuman ini, ada taskboard, post-it note yang bisa digeser-geser, ada pengumuman, ada box untuk pesan, dan lain sebagainya. So, imagine kayak gitu. Tapi dibuatnya secara digital. Dan kita perlu itu. Karena kita perlu sebuah ruangan yang ngebuat kita merasa bahwa kita berada di tempat yang sama. Bukan cuma komunikasinya. Gitu. Nah, untuk workspace ini, apa sih sebenarnya opsi yang teman-teman bisa pakai? Ya. Nah, so, how do you actually work together as if you are in the same room, tapi sebenarnya teman-teman work from home? Yang pertama, Basecamp. Basecamp menurut saya adalah yang paling simple. Nggak pakai mikir, nggak perlu di-setup, langsung pakai. Nanti saya akan contohkan. Yang kedua adalah Notion. Notion ini yang menurut saya sih paling lengkap so far. Dan Cias baru aja migrasi ke Notion. Ya. Dan terakhir adalah Miro. Miro ini agak spesifik sih, hanya untuk teman-teman yang memang dia memerlukan kolaborasi untuk creating produk atau diskusi yang memerlukan banyak gambar gitu ya. Secara bersama-sama tuh pakainya Miro. But most people, menurut saya sih, most team cukup menggunakan Basecamp. Ya. Nanti saya akan tunjukin satu persatu. I'm gonna start with Basecamp. Oh, sorry. I'm gonna show you this. This is Basecamp. Okay, Basecamp. Belum kelihatan ya? Bentar. There you go. Oke, so ini Basecamp. Jadi teman-teman kalau ini ada yang free itu terbatas tapi cuma bisa 20 user dan bisa 3 project aja. Ini saya pakai yang free dan ini basically ini saya untuk kepentingan hari ini saya membuat ini mock-up lah ya. Jadi let's assume bahwa saya jalanin project Innovate from Home di Basecamp. Maka saya ngebuatin ini satu tempat di mana semua orangnya ada. Ini adalah tim di Cias nih, yang sekarang juga hadir di sini. Nah, let's say ini adalah 5 tim saya yang bersama dengan saya jalanin project namanya Innovate from Home. Di sini ada message board yang semua orang bisa melihat, kemudian ada to-do dari semua orang yang ada, semua dokumen yang kita kerjakan dan perlukan semuanya ditaruh di tempat yang sama, ada campfire di mana kita bisa saling menyapa satu sama lain, schedule kita bersama ada di sini, dan kita bisa juga nanti membuat mekanisme monitoring di sini. Nah, so, what is good about this adalah karena
di 5 orang teman-teman di Cias ini, mereka juga punya ini, sehingga apapun yang saya ubah di sini, mereka langsung melihat secara simultan. Mereka memasukkan informasi baru, saya langsung punya notifikasinya, dan ini langsung berubah secara simultan. So, as if we are in the same room. Jadi misalnya message board ini, kita bisa mengisi ini semuanya secara bersama-sama. Seolah-olah kita ada di ruangan yang sama. Ya. Nah, untuk message board, di sini kita bisa masukkan project OKR-nya kita. Apa sih sebenarnya ingin dicapai dengan project Innovate from Home itu? Ini objektifnya, ini KR-nya udah ada juga di sini. Ya. Kemudian, kalau OKR-nya saya, nah ini kan project OKR itu for everybody to know. Habis itu saya harus terjemahkan project OKR ini menjadi OKR saya pribadi. Oke, ini OKR pribadinya saya. Gitu. Nanti Selamat akan punya, Sally punya, Tiwi punya, Gozali punya OKR masing-masing, yang mana itu sudah disepakati bersama, and everybody knows apa yang jadi OKR-nya dan ukuran keberhasilannya dia. Ya. Kemudian dari OKR ini kita turunkan menjadi to do, yang mana ini dikerjain bareng-bareng, nggak cuma bosnya membuatin to do untuk semua orang, yang lain tinggal jalanin, enggak. Apa? Yuk kita bahas bareng-bareng yuk. Kita kayaknya perlu setup infrastruktur deh. Oke, yuk kita setup infrastruktur yuk. Oke, habis itu apa lagi? Kita harus promote nih, habis itu kita harus prepare. Nah, untuk setup apa nih? Kita harus upgrade nih Zoom-nya, install Miro, ini siapa yang ngerjain? Nanti kapan deadline-nya? Ini semua disepakati bareng-bareng. Sehingga kita semuanya akhirnya sama-sama tahu apa yang dikerjakan orang lain, seberapa besar bobotnya, dan bagaimana itu berkontribusi terhadap OKR dari project itu sendiri. Transparan. Dan ini bottom up, bukannya top down, atasannya yang ngerjain semuanya. Ini harus dikerjakan bareng-bareng. Ya. Dan apa yang sudah kita buat di sini muncul di schedule sebagai due date-nya. Jadi langsung ketahuan hari ini apa aja yang harus dilakukan, besok apa, dan seterusnya. Nah, sekali lagi kalau ini dokumen, jadi semua dokumen yang terkait dengan project ini harus masuk ke sini. Jadi orang nanti kalau mau mengakses gampang. Nggak perlu ada cerita, kemarin proposal yang ada di situ ada di mana ya, ntar gue emailin ke lo deh. Begitu udah push ke email, WA lagi, lo udah email belum? Udah, cek dong. Belum buka, oh iya, udah. Habis itu diubah lagi emailnya. Gue udah email lagi ke lu ya. Gila men, udah ada email-emailan masih WA-WA-an pula gitu. You don't need that, everything is here. Semuanya bisa langsung diakses tanpa pakai nanya-nanya. Campfire adalah tempat di mana kita bisa mengajukan pertanyaan yang itu secara generik diajukan kepada semua orang, nggak cuma spesifik kepada orang-orang tertentu aja. Di sini juga ada WA, jadi atau messenger kayak WA gitu, di mana kita bisa ngomong kepada satu orang, misalnya di sini khusus untuk selamat aja, atau kita bisa ngomong ke keluar. Ketutup ya. Atau kita bisa buat grup ya dan ngomong dengan grup. So kita tahu apa yang news yang untuk kita semua. Kemudian kita tahu orang-orang tuh ngerjain apa saja, dan di sini kita juga bisa tahu assignment yang diberikan kepada saya yang harus saya selesaikan tuh apa. Tahuan semua di sini. Apa yang saya bookmark dan sebagainya. So actually, apa yang ingin saya lakukan pada sore hari ini itu adalah ngajak teman-teman semuanya sebenarnya untuk mencoba membuat ini. Ya, we have just about 15 menit tapi waktunya untuk teman-teman bisa mengerjakan ini gini. Kita lakukan 10 menit aja, ya very quickly. Kita akan bagi teman-teman nanti secara acak ke dalam 4 kelompok. So let's see, do we have time for this? Ya. Atau gini deh, teman-teman semuanya nanti gini aja. Bagi teman-teman yang tertarik pengen tahu bagaimana cara menggunakan ini dan pengen bener-bener real doing workshop, di mana teman-teman dari Ciasian sudah siap untuk mensupport teman-teman, stay di sini. Jadi jangan keluar dari sini. Tapi bagi teman-teman yang merasa sudah cukup berupa informasi, nggak apa-apa, jam 4:30 sesuai dengan kesepakatan waktu, kita akan selesaikan. Gitu ya, deal ya. Jadi yang mungkin dari 100 orang ini yang tersisa katakanlah 20 atau 30 aja, nggak ada masalah, pengen belajar lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan Basecamp ini. Boleh nggak? Deal, katanya. Yes. Oke. Oh, Trello ya, Mbak Fitri juga pakai Trello. Trello is good. Oke, so deal. Saya berarti lanjut nih ya. Nanti saya soalnya punya satu satu case yang teman-teman bisa mainkan nanti bersama dengan tim yang akan kita develop di sini juga untuk berupaya
mendesain workspace yang paling pas untuk tim teman-teman semuanya. Ya. Okay, so I'm gonna stop share this and I'm going back to PowerPoint. There you go. Tadi Basecamp, kemudian Notion. Nah, Notion ini yang sekarang Cia sudah mengadopsi. Dan saya tunjukin lagi teman-teman supaya teman-teman kebayang sebenarnya tuh tools itu udah banyak banget di sana. Masalahnya kita nggak pakai aja gitu. Kalaupun kita pakai, pakainya gitu-gitu doang. So just to give you an idea, Notion ini adalah sebenarnya sebuah aplikasi untuk membantu kita membuat aplikasi. So ini Notion yang kita susun sedemikian rupa khusus untuk kepentingan CIAS. Nih, kalau saya ini pribadi, saya punya Notion ini untuk CIAS, ya, judul atasnya CIAS. Dengan ini adalah bisnis proses yang ada di CIAS, halal kunci yang ada di CIAS. Kemudian saya juga punya Notion untuk ini Nina Nugroho yang istri saya punya bisnis fashion, dia punya sendiri itu. Branding, pengajuan belanja, sampel, presentasi, photoshoot ada sendiri. Ya. Ada juga yang Inasi ini perusahaan saya yang lain yang e-retail, dia punya sendiri yang ada di sini gitu. But I'm going to show you di CIAS. Intinya adalah gini, yang tadi saya tunjukin adalah workspace yang beda-beda. Ada workspace untuk CIAS, ada workspace untuk Inasi, ada workspace untuk Nina Nugroho. Yang masing-masing workspace-nya itu didesain beda, disesuaikan dengan bisnis proses yang ada di dalam tim itu. Nah, kalau di CIAS, kita mulai dengan ini workspace-nya dari home. So, everybody, semua CIASian akan melihat ini, dia bisa tahu apa policies yang kita miliki, very open. Dia bisa tahu live at CIAS kayak gimana, kita ada di media seperti apa, OKR-nya semua orang ada di sini, semua orang bisa mengakses, bisa melihat, bisa mengupdate semuanya ada di sini. Termasuk gimana strategi roadmap kita, inisiatif kita, dan lain sebagainya. Task juga ada di sini, semua orang bisa melihat tasknya masing-masing, atau saya bisa melihat tasknya semua orang. Kalau misalnya kita mau lihat ya, tasknya semua CIASian ada di sini, should be a bit long. Nah, ini bisa melihat semuanya dan saya bisa filter sesuai dengan orangnya atau waktunya. Even CRM, project yang kita jalankan, inbound-nya kita apa, macam-macam dalamnya. Ya, konten, aset, event management, dan lain sebagainya. Video log, finance, meeting, files, dan lain sebagainya. So basically CIAS sudah nggak perlu kantor lagi. Everything udah ada di sini. Gitu. Jadi kalau kita ke kantor tutup ya, untuk supaya ketemu, kita bisa bercanda, menyatukan hati, ya mungkin sesekali kita ada event bareng yang memang harus face to face. Tapi kalau ngomongin kerjaan sebenarnya kita nggak perlu kantor, ya. Maka kita udah larang semua orang untuk pergi ke kantor. Hanya hobi kita yang sesekali ngecek dan ngebersihin. So this is Motion. Motion ini jauh lebih lebih robust dibandingkan Basecamp, tapi memang relatif agak sedikit perlu waktu dan energi untuk nge-setup di awal. Ya, oke. So that is yang terakhir yang aku pengen share adalah Miro, tapi kayaknya kita akan lakukan itu nanti di waktu yang akan datang. Ini saya tunjukin ininya aja supaya mungkin nggak semua orang familiar dengan Miro. I'm gonna show you the website. So ini Basecamp, ini teman-teman lihat aja websitenya basecamp.com ya. Yang tadi saya udah tunjukin ke teman-teman semuanya. Oke. So go ahead, check it out, download, coba-coba aja ya. Notion yang ada di sini all-in-one workspace. So this is really good in my opinion. Saat ini kita menggunakan Bitrix untuk di CIAS, tapi kita udah jalan hampir setahun Bitrix, udah mau habis sewanya bulan depan, dan kita menemukan bahwa pemanfaatan Bitrix itu kurang dari 10%. Fiturnya banyak banget, tapi saking banyaknya kompleks bikin kita bingung. So, Notion bantu kita ngebuat dari awal. Blank space, kita bisa buatin satu persatu yang sesuai dengan kebutuhan kita aja. Dan lastly, Miro ini keren bagi teman-teman khususnya yang perlu kolaborasi. Nah, ini I'm gonna show you the video so you can see how is it for. Use our pre-built template library for a quick start or create your own custom templates, no matter where you're located. So kita bisa kerja bareng-bareng, seolah-olah kita ada di ruangan yang sama. Nah, ini ada beberapa orang langsung mengerjakan satu pekerjaan di satu waktu yang sama. Mau membuat seperti ini, atau membuat pakai sticky notes, apapun, semuanya bisa. Gitu.
tools you use directly into Miro, so you always have a single collaboration hub. It's time for teamwork to get an upgrade. It's time for Miro. Oke, Cias pakai Miro khususnya untuk kolaborasi dengan klien dan juga untuk workshop. Saat ini Cias, we are running workshops di beberapa tempat dan juga consulting, dan di workshop kita itu kita pakai Miro. Kenapa? Karena kalau Cias buat workshop itu kan sangat interaktif ya, jadi kita banyak menggambar, menggunakan post-it notes, diskusi, dan kita tempel itu di dinding gitu. So how can we replicate that same experience tapi digital? Dan itu kita gunakan Miro, dan it works really well. Klien kita happy dengan itu dan ngerasa bahwa even though nggak ada yang bisa menggantikan real face to face, tapi this is the best thing yang bisa mendekati face to face itu. So feel free, silakan ya, miro.com, lihat aja di websitenya. Okay. So I have 10 minutes left. If you have any questions, ada pertanyaan, silakan feel free, taruh aja di chatnya ya. Aku akan ngecek chatnya sering-sering. Oke. Now, next. Ini practice tadinya, nanti bagi teman-teman yang akan stay, setelah ini saya tutup secara resmi, kita akan melakukan aktivitas ini bareng-bareng. Jadi, teman-teman akan dibagi dalam 4 kelompok. Jadi, kita akan menggunakan fitur di Zoom ini namanya breakout room, di mana semua yang ada di sini kita akan langsung secara random kita bagi jadi 4 tim yang berbeda, yang satu dengan yang lain nggak bisa saling mendengar. Nanti ada fasilitator kita yang akan menemani masing-masing tim itu. Dan di dalam tim itu, Anda akan berperan sebagai kelompok relawan yang punya komitmen untuk menggalang dana, produksi, dan donasikan APD untuk para tenaga medis. Nah, cuman semua orang harus melakukannya di rumah. Gimana cara Anda bisa kolaborasi dengan di rumah supaya outcome-nya tercapai? Nah, itu nanti Anda akan latihan di situ. Dan kita akan gunakan Basecamp aja, yang paling mudah, karena udah jadi template-nya, tinggal kita pakai, dan kita akan melakukan ini. Sepakati OKR tim, dan OKR setiap anggota tim. Kemudian taruh di message board, supaya semua orang bisa ngelihat. Setelah itu apa? Netapin aksi yang perlu dilakukan setiap individu. To-do-nya dikerjain bareng-bareng. Semua orang akan nyoba ngebuatin to-do-nya, ngasih assignment to-do ini, siapa yang ngerjain, nanti kalau udah selesai, lapornya ke siapa, kapan deadline-nya. Kemudian buat mekanisme monitoring. Nah, ini menarik sekali karena di Basecamp itu ada mekanisme monitoring yang otomatis. Jadi kita bisa set di Basecamp, setiap hari Senin ajukan pertanyaan ini ke anggota tim. Misalnya gini, apa yang sudah kamu kerjakan minggu lalu? Nah, itu dibuat otomatis setiap hari Senin jam 9 dikirim ke setiap anggota tim. Dan anggota tim boleh ngejawabnya kapan saja, mau paginya, mau siangnya, dan sebagainya. Nanti jawabannya langsung masuk ke report di dalam Basecamp. Everybody can see. Ya, jadi itu mekanisme monitoring yang itu nggak maksa, tapi di saat yang sama juga nggak ngeribetin banyak orang. Gitu. Nah, habis itu gimana cara mengkomunikasikannya? So we'll do this for about 20-25 minutes, hopefully, setelah kita tutup kurang lebih 5 menit dari sekarang. So finally, ya, last 5 minutes. Tips. Okay, now, teman-teman coba lihat ini familiar nggak? Coba lihat dari yang sebelah kiri deh. Pernah nggak gini, ini kirim message nih ke temannya, hey yuk kita teleponan yuk hari Senin ngebahas apa gitu. Habis itu, di hari yang sama, jawab, gimana kalau jam 2? Tapi ternyata baru dilihat lagi besoknya, Januari 16. Gue lagi di meeting nih, kalau jam 2.30 kayak gimana? Ternyata baru dilihat lagi pesannya besoknya, Januari tanggal 17. Bisa nggak jam 3? Baru dilihat lagi Januari 18. Jadi gue telepon ya berikutnya ya. Begitu pas lagi sampai hari ini, sorry meeting gue telat nih, boleh nggak reschedule besok? Bubrak dari tanggal 15 sampai tanggal 15 hanya untuk di reschedule. So this is kind of stupid. Tapi to be honest, this is how we do our work today. Ya. Atau yang sebelah kanan ini email nih. Ya, banyak nggak email yang gini nih? Jadi email, reply, jadi banyak begini sampai kita bingung. Ini sebenarnya apa sih yang diomongin? Kalau teman-teman ngalamin kayak gini, please stop. Okay, please stop. This is ridiculous. So, what you have to do instead adalah apa? Very simple. Telepon, udah. Untungnya bagi teman-teman yang pakai Microsoft Teams, itu ada call button. Daripada sibuk ngetik-ngetik, telepon klik. Apa enaknya? Telepon langsung dapat respon immediately. Kedua, telepon dengar suaranya, kita bisa
senyum, dia terasa senyumannya kita. Kita bisa bercanda sama dia. Kita bisa basa-basi, gimana hari ini lo ngapain? Ada koneksi hati yang kebangun di situ. So jangan sampai work from home. This is going to be long, guys. Ini work from home kita, dugaan saya sih Juni kita mulai bisa masuk kerja itu udah keren banget. Worst case, Juli kita baru bisa masuk. So we have like 3 months and what you do cuma ngeliat di teks doang. Hati kita mau ditaruh di mana? We cannot connect. Nanti begitu pas lagi kita masuk kantor udah pada bingung semuanya nih. So just make a call. Di Slack ada, di Vlog ada, di Teams ada. Di WhatsApp pun juga ada. Ya. So please call. Ya, we are human being. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau meeting, saran saya sebisa mungkin gunakan video calls, ya. Dan video calls yang wajahnya kelihatan. Saya sering banget ketika video calls dengan klien bahkan atau dengan partners gitu, mereka nggak nampilkan wajahnya gitu. Jadi cuma foto atau mungkin bahkan cuma nama doang kalau di Zoom gitu. Itu aku jadi nggak bisa tahu kan ini dia tuh sebenarnya ada apa enggak, nomor satu. Nomor dua adalah dia kira-kira ngerespon gimana dengan apa yang aku omongin. I don't know the reason, mungkin mereka malu karena pakai daster atau pakai baju yang nggak cocok, atau mungkin ruangannya nggak terlalu representatif gitu. But to be honest, I don't really care dia mau pakai baju apa, I don't really care dia ruangannya kayak apa, because I want to see that person. I want to connect with that person. Makanya, baru aja kejadian kemarin, kita meeting dengan klien tentang proyek yang akan kita jalankan insya Allah dalam waktu dekat ini. Itu, saya sama teman di Chia, satu orang lagi, videonya ditampilin, tapi mereka nggak ada satupun videonya ditampilin gitu. Saya nggak bisa maksa, tapi saya tetap akan menampilkan wajah saya di situ. Kenapa? Karena I want them to see me, ya, see my energy, lihat bahasa tubuh saya, because that how we connect. So please dengan tim Anda pakai video, kelihatan mukanya. Ketiga, set up your home office. Sebisa mungkin buat nyaman, because this is not going to be short. Ini akan long. It takes about 3 months, kita akan begini. So, niat aja deh, cari meja makan, atau cari meja nggak kepake, cari satu pojok ruangan, udah jadikan itu office Anda. Ya, bayangin aja, this is going to be until late June. Ya, so invest sedikit, capek ngebuatin itu. Taruh nanti di situ ada coffee maker di sana. Create your home office, make it so comfortable yang teman-teman terundang untuk selalu pengen duduk di situ. Ya, just like I did. Berikutnya adalah nih, greet your colleagues regularly, teman-teman semuanya. Walaupun kita nggak ketemu, tapi nggak ada salahnya dong kita kirim WA atau kirim pakai Teams atau Slack. Cuma sekedar nanya gitu dong, hey guys, how are you this morning? Gitu. Jaga kesehatan ya. Lagi ngerjain apa lo? Gitu. Gue denger proyek ini berhasil ya, keren loh. Ya. Atau doain mereka, whatever. Kayak kalau kita di kantor itu kan enak ya, kita lagi duduk, tiba-tiba teman kita datang, hey, gimana kabar lo? Indra. Nah, itu kita lakukan hal yang sama, because people need that connections. Ingat, salah satu yang menjadi downside dari remote collaborations adalah isolations. So, satu hari, satu orang, please disapa. Jangan sampai ada satu orang yang sehari kerja remote, nggak ada satupun orang yang nyapa. Last but not least, ingat bahwa nggak ada satu pendekatan yang itu bisa dipakai untuk semua orang. Setiap tim beda-beda, setiap situasi beda-beda. So, apa yang saya sampaikan di sini, tolong lihat itu sebagai inspirasi aja. But how you really approach your remote collaborations, how you set up your remote collaborations is entirely up to you, because you are the person who knows best about your team, about the environment. Pastikan bahwa itu akhirnya benar-benar manfaat bagi tim Anda dan menginspirasi teman-teman yang ada dalam tim teman Anda untuk bisa memberikan yang terbaiknya. Gitu. Oke? So, what time is it now? Yes, masih ada 2 menit. Sekarang 16.28. So, last but not least, minta tolong kesediaan teman-teman semuanya untuk, nanti saya akan masukkan alamat ini. Kami sedang berupaya untuk memahami teman-teman semuanya yang sekarang lagi struggling working from home. Harus collaborate dengan orang lain, harus mengerjakan tugas kewajiban di kantor tapi di rumah masing-masing. So, we want to learn more about you, so we can help you nantinya. So, ini ada, I'm gonna put this. Oke, saya akan taruh di sini.
Oke, teman-teman, itu saya sudah taruh di chat. Ya, tolong diklik itu dan minta tolong banget untuk bisa dibantu diisi dan isi sejujur-jujurnya. Ya, dan nanti kalau teman-teman udah selesai ngisi itu, maka saya punya ini ada e-book yang keren menurut saya, Guide to Managing Remote Teams for Managers. Nah, nanti kita akan email ke teman-teman semuanya yang sudah ngisi, ya. So ini jadi bonus teman-teman semuanya hari ini, ya. So feel free, silakan diklik. Oh ya, kalau memang nggak bisa diklik, di copy paste aja. Oke, baik. 2 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di chat. Monggo. Oke, nanti kalau udah kisi semuanya, kita langsung akan dapat notifikasinya dan langsung sore hari ini juga insya Allah kita akan emailkan e-booknya, ya, gimana kita bisa membuat remote collaborations itu berjalan baik untuk anggota tim kita. Ya, saya ucapin terima kasih banget bagi teman-teman semuanya yang udah join kita pada hari ini. It's been a pleasure to share this with you dan dapat energi dari teman-teman semuanya. Saya masih tetap akan di sini bersama dengan rekan-rekan Ciasian yang lain bagi rekan-rekan yang ingin nyobain menggunakan Basecamp, belajar bagaimana kita bisa kolaborasi dengan satu digital workspace yang sama, belajar ngebuatin OKR-nya seperti apa, kemudian buat to-do-nya seperti apa, sehingga nanti teman-teman bisa langsung besok setup Basecamp-nya sendiri dengan anggota timnya sendiri, dan bisa remote collaboration dengan lebih efektif. Ya, sekali lagi, tolong di copy-paste lembar evaluasinya, diisi semuanya please banget. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri secara, tapi ada yang belum berakhir, yaitu bagi teman-teman yang ingin join dengan workshopnya. So, I'll see you guys, teman-teman semuanya. Ini ada yang nggak sengaja kepencet share screen ya? Yes. Oke, makasih semuanya. Selamat sore, mudah-mudahan manfaat. Saya tunggu. Foto bersama dulu Mas Indra. Oh, foto bersama dulu, monggo silakan Mas host. Kalau gitu, tolong videonya ditampilin dong. Jangan hanya nama saja, kita pengen lihat wajahnya. Aku udah dong, mesti belum pakai lipstick. Nggak usah pakai lipstick kok, udah keren. Gimana Ken? Ada Mas, tuh lagi main game. Yuk, silakan difoto nih Mas Imam Handoyo nih, yang belum ada sama Mbak Widya Stuti. Oh, Mbak Widya ada. Yuk, kita foto, silakan. Oke, kan ini ada 3 halaman, jadi nanti saya 3 kali ya. Halaman 1 ya, 3 kali ya, teman-teman. Foto per halaman. Ya. Kampung halaman. Ya. Oke, ini halaman 1. pertama dulu. Semua siap aja semua? Saya sedot background. 1, 2, Ya, 3. Dan stop memandu teman-teman. Oke. Nah, sekarang halaman kedua. Tetapi Nah. saja kita akan ini. Halaman kedua. Ada Papa Ewing. Halaman kedua rame. Halaman kedua, sekarang saya itu ya, halaman 2, 1, 2, 3. Halaman setiap orang berbeda-beda. Senyum semua. Senyum sampai halaman 4. Lalu Ya. mengamati tubuh. Oke, sekarang halaman Sekarang 3. Oh, jadi nggak tahu ya kita di Halaman halaman berapa ini ya? Oke, semua siap aja ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Makasih. Udah, Uncle. Sudah.
Aku ada nggak, Oke. Uncle? Ada. Tenang aja. Terima kasih, Oke, Uncle. udah ya. Kalau gitu, makasih banget. Sekali lagi, bagi yang ingin stay, silakan. Ini teman-teman Ciasian masih menunggu. Bagi yang ingin menyudahi juga, monggo. Silakan lanjutkan aktivitas work from home-nya. Makasih sekali lagi. Thank you, Mas Dan Indra. saya tunggu. Terima kasih, Mas Sampai Indra. jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Terima kasih. Ada Tante Citra. Yang ikut